semua harus di ya. Jadi semua harus diberdayakan tanpa terkecuali. Jadi eh, jangan sampai tidak ada, atau ada sebagian dari karyawan itu yang tidak diberdayakan ya, atau didiamkan seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah komitmen organisasi, ya. Komitmen organisasi. Organisasinya itu komit atau tidak. Jadi harus punya komitmen yang tinggi itu organisasi. Kalau nggak punya komitmen, itu nanti yang terjadi adalah tidak jaminan manajemen mutu itu hanya sesaat-sesaat saja, tidak dilakukan secara kontinu dan sebagainya. Dan itu yang jadi masalah adalah mengalir kepada kebiasaan dari karyawan. Oh nanti sikap karyawannya itu nanti akhirnya ya tidak begitu memperhatikan dan lain-lain seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir adalah kepuasan konsumen. Ya. Apa itu kepuasan konsumen? Ya dengan adanya pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi kalau apa yang diinginkan oleh konsumen itu semuanya terpenuhi, semuanya itu didapatkan, maka yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan itu akan tercapai. Jadi salah satunya adalah jika kebutuhan konsumen itu terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kemudian yang kedua, kepuasan konsumen itu juga bisa melihat indikasi kalau konsumen itu mengulang pembelian. Ya. Suatu contoh, kalau konsumen itu membeli produk ke kita, ya sekali, ya kemudian dia tidak balik lagi, ya tidak membeli lagi, nah itu bisa kita eh, bisa kita artikan bahwa dia mungkin kecewa, gitu kan? Atau kecewa dengan entah itu mutu barang kita atau pelayanan kita. Tapi kalau mereka itu setelah membeli barang produk kita, kemudian keesokan harinya beli lagi, lusa beli lagi, dan dia kembali membeli, berarti itu salah satunya indikator bahwa konsumen ada kepuasan. Seperti itu ya. Ada kepuasan. Ya, sekarang coba kita lihat ya definisi dari mutu ya. Dari ASQC itu menerjemahkan mutu itu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Ini dari ASQC ya, menerjemahkan mengenai mutu. Jadi mutu itu totalitas bentuk dan karakteristik barang ya atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Apa itu yang tampak jelas? Ya, contoh misalkan kita punya barang tadi ya, roti misalkan ya, kita punya produk roti, ya punya perusahaan punya produk roti. Gitu ya. Karakter untuk barang roti sendiri ini apa saja, gitu kan? Jadi roti ini punya karakter apa gitu ya untuk masalah kualitasnya. Jadi untuk masalah kualitasnya. Contoh, boleh kita mulai interaksi ya.
Ini siapa aja nih yang hadir ini? Oke, 22 ya. Siapa yang tahu contoh karakteristik quality dari produk roti? Siapa yang mau menyampaikan? Halo, suaranya terdengar? Ya Pak, dengar Pak. Nah, Terdengar, Pak. masih ada yang nggak terdengar ya? Semua ya udah ya. Oke, apa itu yang karakter karakter roti? Ada yang nyampaikan? Oke, misalnya karakter dari mutu yang tampak pada roti itu apa? Yang pertama contohnya eh, rasanya. Oke, jadi roti itu kalau bisa dirasa nggak roti itu? Bisa Pak. Ya, nah itu rasanya. Apalagi selain rasanya, Lembut Pak. kelembutan, tekstur, oke ya, Tekstur. teksturnya. Apalagi Variasi rasa, Pak. rasa, oke. Nah, tadi rasanya. Apalagi yang tampak, yang bisa Harga, harga, apalagi yang tampak ya, tampak ke kemasan, Pak, kemasan, kemasannya, betul packaging ya. Packaging terus apalagi? Bentuk Untuk rotinya, Pak. Pak. Kenapa? Bentuknya ya, bentuknya ya, bentuk rotinya ya. Jadi bentuknya ya, apakah itu roti itu dibentuk lonjong, ataukah dibentuk kotak, ataukah dibentuk berlapis-lapis, ya, apakah dibentuk apa namanya kotak dan lain-lain, nah seperti itu. Nah itu yang terjaga mutu itu dari bentuk fisik itu. Nah kemudian ada yang tidak tampak jelas atau tersembunyi. Contohnya apa yang tersembunyi? Bahan dasar komposisi. Bahan dasar, komposisi, Rasa atau teste, Pak. rasa, tekstur. Kalau itu bisa nggak di itu? Bisa nggak di itu ya di barat dari produknya sendiri itu bisa dirasakan? Bisa Bisa itu nggak? Tapi Pak. Bisa. tapi sebelum Ya, beli kan nggak bisa, Pak. masuk. Harus dibeli dulu. Kenapa? Sebelum beli nggak bisa, harus dibeli dulu. Nah, harus beli dulu. Ya, harus beli dulu baru dirasakan. Begitu ya. Nah, Iya, Pak. betul ya. Ada Tapi, lagi Pak, nah, apa? terhindar dari bakteri E. coli sesuai
GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, itu sebenarnya masih karakter-karakter yang memang ada hubungan dengan barangnya tersebut, ya, masih ada hubungan sama barang tersebut. Yang dimaksud dengan yang tersembunyi itu adalah kualitas-kualitas lain yang menempel daripada apa namanya produk roti kita yang tersembunyi sebenarnya, ya. Itu dimaksudnya tersembunyi itu hidden quality. Apa saja itu contohnya? Ya, contohnya terhadap kepuasan pengirimannya, contoh, ya. Atau kalau Anda tahu roti yang memang kita berdasarkan pesanan atau apa nyebutnya itu, kita pesan, ya, kita nunggu, gitu kan, baru dibuat. Nah, itu quality apa lagi itu yang tersembunyi yang kita bisa rasakan, tetapi tidak ada hubungan sama produknya, nggak ada hubungan sama rotinya, yaitu Alat pembuatan, Pak, yang higienis. masih ada hubungannya sama ke produknya langsung itu. Nah, yang dimaksud dengan hidden itu contoh tadi. Jadi lama waktu menunggu gitu ya, keterlambatan penyiapan ya, keterlambatan pengiriman itu yang membuat pelanggan itu kecewa. Seperti itu. Ya. Dipahami ya? Siap. Seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu menurut dari ASQC. Mungkin itu salah satunya kita ambil dari situ saja ya. Nah, kenapa mutu itu penting? Ya karena mutu itu mempengaruhi sebuah industri itu dalam 4 hal. Ya. Yang pertama adalah biaya dan pangsa pasar, reputasi dari perusahaan, pertanggungjawaban produk, sama implikasi internasional. Ya. Contoh biaya dan pangsa pasar. Mungkin Anda tahu istilah ada apa namanya? Ada harga, ada rupa, betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Contoh nih, kenapa kita bicara soal biaya? Nah, contoh ada es krim apa? Es krim yang harganya agak mahal apa ya? Siapa yang suka es krim? Magnum, Pak. Magnum, oke, Magnum. Magnum, Pak. Magnum termasuk mahal ya. Nah, kalau yang murah ada nggak? Ada, Contoh. Pak. Ada, Pak. Ais, Pak. Mixu. Ais itu ya termasuk murah. Nah, kalau kita bicara quality, itu juga harus mau di kelas mana kita itu, produk kita itu mau di kelas mana. Itu juga kita bicara quality itu hubungannya sama biaya juga. Dan pangsa pasar, gitu ya. Pangsa pasar itu artinya apa? Yang makan dari produk kita itu, atau calon konsumen, atau konsumen dari produk kita itu mau pangsa pasar yang mana, gitu kan? Apakah pangsa pasar orang umum gitu kan, pasar yang umum, atau pangsa pasar orang yang menengah, ekonominya menengah, atau pangsa pasar yang ekonominya ke atas. Itu kita sebuah organisasi itu dalam 4 hal itu salah satunya masalah biaya. Ya, jadi itu pun kalau kita sebut bermutu ya bermutu gitu kan, ya enggak. Kalau kita hubungan sama biaya, ya kalau umpama tadi Magnum sama IC itu, sama AIS itu, ya kalau kita bicara soal biaya mungkin lebih bermutu yang Magnum, lebih bermutu yang Magnum. Cuma persoalannya pangsa pasar kita itu mau kemana kan gitu. Nah kalau AIS mungkin ya, AIS itu dari masyarakat di pedesaan itu juga bisa beli AIS gitu ya. Tapi kalau beli Magnum nanti dulu. Nah itu juga menjadi mempengaruhi dari organisasi. Gitu ya. Terus reputasi dari perusahaan, ya. Contoh ya, reputasi dari perusahaan. Perusahaan itu kalau dia punya reputasi, ya,
itu pun dia harus mempertahankan di situ seperti itu. Jadi nggak main-main dengan mutu. Ya, contoh nih kalau kita sebut apa air dalam kemasan itu ya Aqua gitu ya. Aqua itu dia sudah dapat nama, reputasinya juga udah bagus. Kalau dia bermain-main dengan quality, ya bermain-main dengan mutu, contoh nih ya, dia produknya itu mutunya makin nurun misalnya, mutunya makin nurun. Contoh airnya kesini jadi aneh rasanya, contoh ya, rasanya jadi aneh, gitu kan? Entah itu bau inilah, bau itulah, gitu kan? Kotor dan sebagainya. Nah itu juga akan membawa reputasi dari Aqua itu sendiri, gitu kan? Di mana Aqua sudah mempertahankan nama baiknya, ternyata dia membuat produk yang tidak bermutu, nah reputasi perusahaan jadi kena. Sehingga apa? Gampang diserang oleh pesaing, gitu. Gampang diserang oleh pesaing dan bisa jadi kelemahan-kelemahan dari Aqua itu akan menjadi black campaign, gitu istilahnya, jadi kampanye hitamnya pesaingnya untuk memojokkan Aqua supaya konsumen itu beralih ke produknya pesaing tersebut, gitu ya. Contoh nih, contoh kasus. Anda tahu iklan itu ya? Anda tahu iklan apa itu? Le mineral, Pak. Ada manis-manisnya gitu, Pak. Le mineral. Le mineral ya. Nah, Ya. le mineral itu kan sebenarnya nyerang Aqua gitu kan. Dari kelemahan mutunya. Betul ya? Betul, Pak. Mudah dipalsukan, Betul, Pak. Pak. Betul. Le mineral itu menyerang Aqua itu dengan kelemahan Aqua gitu kan. Ya, Yang mudah dipalsukan. betul, yang botolnya inilah, botolnya apa? Galonnya isi ulang, Pak. Galonnya butek, terus apalagi bau apa namanya tuh tutupnya nggak rapat dan sebagainya. Nah itulah menyangkut reputasi perusahaan. Makanya kalau soal jaminan mutu itu membawa benar-benar reputasi dari perusahaan. Terus pertanggungjawaban produk, ya hati-hati soal mutu. Tadi ada yang menyampaikan ya, kalau apa produk itu kalau kita udah jual itu kita punya pertanggungjawaban, ya punya pertanggungjawaban terhadap apa, apalagi kalau makanan itu sangat ketat ya pengawasannya karena ada pengawasan dari BPOM ya, salah satunya itu. Jadi kita bertanggung jawab terhadap produk yang kita launching gitu ya, yang kita berikan ke pelanggan atau ke masyarakat. Kalau kita bikin produknya asal-asalan ya, bahkan nanti itu berisiko terhadap konsumen, itu pun akan menjadi masalah besar buat organisasi. Apalagi yang terakhir itu, yang keempat, implikasi internasional, ya itu juga lebih parah lagi. Mungkin Anda sudah beberapa kali sering berita ya, mendengar berita, dengar berita, ya ada produsen otomotif gitu ya, yang menarik produknya dari pasar, ya karena ada kekurangan masalah unit apanya gitu kan. Mungkin Anda pernah dengar ya? Iya, Pak. Betul. Kecacatan produk. Betul, ada Nah, cacat. Pak. Betul. Yang Apa apalagi yang patah? dia ekspor gitu kan, ekspor ke internasional, ke luar negeri. Imbasnya apa? Produk ditarik semuanya. Ya. Kemudian Iko, Pak. nama baiknya coba, wah itu mobil apa tuh kemarin itu misalnya ya, wah itu mobil Honda tuh, contoh ya mobil Honda itu sistem pengeremannya itu ada cacat itu sehingga mereka harus tarik. Nah, itu pertanggungjawaban produk itu yang kita udah berikan ke masyarakat. Ya, apalagi sampai ekspor gitu kan. Ya, ini contoh aja nih perusahaan otomotif ya. Banyak perusahaan lain yang selain otomotif juga jika produknya bermasalah maka akan apa namanya imbas ke internasional itu akan ada. Apalagi makanan ya, makanan pernah nggak ada kasus seperti itu? Ada ya? Obat-obatan, Pak. Kalau nggak Yang sering, Pak. Susu kental kalau manis. nggak salah pernah tuh Indomie. Itu kental manis juga pernah ya. Susu kental manis itu kan. Nah, terus Indomie dulu tuh bumbunya itu komposisi
komposisi apanya itu yang di dalam bumbu itu melebihi ambang ambang batas ya. Nah, itu ditemukannya di mana itu? Di Cina atau di mana itu ya. Nah, itu salah satunya tuh implikasi dari internasional ya. Oke. Nah, maka itu kalau kita mau perbaikan mutu ya, itu kita ingin apa yang diperoleh dari pasar itu. Kalau kita perbaikan mutu, kita memperbaiki reputasi gitu kan. Reputasi kita di masyarakat itu membaik. Terus peningkatan volume otomatis nih kita karena reputasi baik, masyarakat banyak beli sehingga volumenya naik. Peningkatan harga, nah harga juga kita bisa hitung-hitungan ya enggak karena laris gitu kan banyak orang beli strategi harga kita naikkan gitu kan itu salah satunya itu tapi kalau kualitas kita rendah di masyarakat nggak punya kesukaan terhadap produk itu atau banyak keluhan ya otomatis bagaimana mau naikin harga kita mau membanting harga pun ya atau harganya kita turunin juga pada nggak mau beli itu seperti itu ya kemudian biaya yang dapat ditekan ya biaya yang dapat ditekan. Kalau kita perbaiki mutu, sebenarnya juga menekan biaya. Karena apa? Ada peningkatan produktivitas, penurunan biaya pengerjaan ulang dan sisa material, penurunan biaya garansi, dan lain-lain. Yaitu biaya dapat ditekan. Ya kalau kita di industri itu ada barang NG istilahnya ya. Ini rata-rata yang ikut kelas ini karyawan ya, betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul. Betul Betul. Pak, kurang lebih karyawan Pasti Pak. nggak asing gitu kalau misalkan ada barang NG ya, ada barang yang rusak. Ya kalau bisa diperbaiki. Untung kalau bisa diperbaiki, itu pun masih ada biaya tambahan. Bagaimana kalau kita merepair ibaratnya, meribuk barang yang sudah NG, barang yang tidak bagus, ada pekerjaan ulang. Apalagi kalau barang itu sudah nggak bisa diapa-apakan. Wah, kebuang semua itu. Ya, jadi scrap, jadi material kebuang, ya, nggak waktu yang membuat barang tersebut kebuang, ya, lain-lain dan banyak sekali. Nah itu seperti itu. Makanya kita perlu memperbaiki mutu. Nah yang pada akhirnya itu uh, meningkat. Jadi dengan perbaikan mutu kita bisa Pak dosennya out ya. Iya, oh, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Iya, pantesan itu suaranya putus-putus. Ya udah Pak Kiki aja yang presentasi, lanjut. Silakan Pak Kiki. Lanjut Pak Kiki. Lanjutkan Pak Kiki senior. Akhirnya lagi ini ada kerjaan juga. Pak Eko aja monggo. Saya lagi sama nih Pak.
Iya, masih ada ini nih pekerjaan. Aduh. Masuk kantor Pak Kiki nih. Enggak, kebetulan lagi di rumah, cuma memang lagi ada yang kerja, lagi Oh, sedikit-sedikit bantu-bantu yang kerja untuk itu ngerapiin rumah. oh. Pak Arif mana nih suaranya? Ayo Pak Arif, monggo presentasi Pak. Atau yang lain, monggo. Bu Afni, Bu siapa tuh banyak lagi tuh. Bu Dinda, Bu Fitri, Bu Kukun, Bu Tin, dan Bu Wulan dan yang lainnya, monggo. Ukun cowok om. Oh, alah, salam kenal kalau begitu. Bapak Kukun yo. Alhamdulillah. Baik. Maaf saya kira Ibu. Saya maju dulu ya. Power CD-nya kemana ya? Mungkin sinyal jelek, susah masuk.
Oke. Layar sudah ada? Oke, kembali lagi semuanya. Apakah sudah terdengar jelas? Oke Pak, Oke, jelas. Pak, jelas. Ya, ada kendala di loading share filenya ya. Oke, jadi, kita lanjutkan ya. Jadi tanggung jawab manajerial ya untuk mengelola kualitas. Kemudian kualitas output ya itu berlaku untuk barang maupun jasa. Dan kemudian
desain specification-nya. Itu juga untuk barang maupun mutu merupakan konsep alternatif ya. Jadi mutu konsep alternatif. Kualitas itu adalah kecocokan untuk penggunaan ya. Jadi kalau disebut dengan kualitas itu comfort, jadi comfortable, jadi cocok untuk dalam penggunaannya. Jadi contoh kalau misalkan salah satu aspek kualitasnya kendaraan bermotor itu ya dia bisa dikendarai. Nah, itu contohnya seperti itu. Kualitas adalah melakukan dengan benar saat pertama kali dan sesudahnya. Nah, kemudian kualitas adalah persepsi konsumen. Maka itu kalau kita sebut kualitas, kadangkala itu berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain persepsinya. Mungkin ya, mungkin dengan produk yang sama ya, dengan produk yang sama, konsumen yang berbeda mereka akan berpandangan lain, gitu kan? Itu disebut dengan persepsi konsumen. Nah, yang perlu kita ketahui adalah persepsi konsumen yang dominan, ya, yang terbanyak. Itu kita jadikan sebagai ukuran kualitas, ya. Kemudian kualitas menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Jadi bagaimanapun kualitas itu kita harus mencocokkan, ya, antara kualitas itu sendiri dan harganya. Ya, artinya apa? Dengan harga yang pantas, ya, dengan harga yang pantas itu hasil kualitasnya terjamin dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk menerjemahkan ini banyak yang dilakukan, ya. Jadi harga yang terjangkau. Jadi contohnya gini, sebuah industri atau perusahaan itu dia tetap membuat barang berkualitas, tetapi dengan grade atau ranking-ranking tertentu, ya. Jadi kalau Anda itu kadang tahu keramik ya, tahu keramik ya, tahu keramik? Tahu, Pak. Iya, iya Pak. Halo. Iya Pak, tahu Keramik Pak. itu contohnya itu ada grade 1, ya. Ada KW1, ada KW2 maupun KW3. Sebenarnya mereka itu sama-sama bermutu, gitu kan? Sama-sama barang yang berkualitas. Tetapi di grid-nya itu dia yang KW1 lebih baik daripada KW2. KW2 lebih baik daripada KW3. Itu salah satunya adalah kita mau membuat segmentasi pasarnya. Otomatis dengan ketentuan harga. Kalau KW1 ya harganya lebih mahal, KW2 lebih murah, KW3 lebih murah lagi, kira-kira begitu. Tetapi secara produk dijaga kualitasnya tetap sama, ya. Kemudian Anda juga mungkin tahu ya, produsen air minum juga itu ya. Itu juga ada yang membuat dua grade dengan produk yang berbeda, ya. Contoh misalkan itu Aqua. Aqua itu di induknya itu sama dengan fit ya, air kemasan fit itu ya, itu sama ya. Cuman kalau Aqua itu untuk grade yang segmen harganya lebih tinggi, yang fit itu untuk segmen harganya yang lebih rendah. Tetapi bukan berarti fit nggak berkualitas ya, bukan berarti Aqua saja yang berkualitas, nggak juga, tetapi dipantaskan dengan harganya, kira-kira begitu. Jadi dipantaskan dengan harga yang didapat. Anda bayar yang Anda dapat. You pay what you get. Jadi kualitas itu adalah barang dan jasa yang sangat mahal. Artinya apa? Kalau Anda ingin tuntutannya kualitasnya tinggi, otomatis ya biayanya akan tinggi, akan menjadi mahal. Kira-kira begitu. Ya. Makanya kalau di kendaraan itu ya jangan bandingkan nih, misalkan nih. Jangan Anda bandingkan Fortuner ya, Fortunernya Toyota ya, walaupun Fortuner itu bagus kan, Fortuner itu keren kan? Betul Mobil Pak. Fortuner. Keren nggak? Keren Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan Jeep-nya Rubicon, Jauh Pak. jauh banget. Jauh Jauh, banget. Pak. Kalau membandingkan jangan dengan seperti itu, karena kualitasnya Rubicon beda dengan ukuran kualitas yang beda juga. Fortuner pun udah berkualitas. Fortuner
Toyota itu udah berkualitas. Tetapi ya kelasnya memang kelas Fortuner Toyota gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan sama tadi apa namanya Rubicon atau sesama produknya Toyota. Fortuner nggak bisa dibanding sama Yaris, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Apalagi misalkan dibanding sama Audi. Ya, di bawahnya lagi misalkan nih Toyota Calya ya. Nah itu Calya bukan berarti nggak bermutu, bermutu. Cuma memang budgetnya atau harganya itu segitu, ya kualitasnya segitu. Fortuner bermutu, gitu kan? Sama, tetapi dengan harga segitu, ya kualitasnya segitu, kira-kira begitu ya. Jadi Anda bayar yang Anda dapat gitu. Kalau kalau ada uang 200 jutaan ya dapatnya berarti Calya misalkan kayak gitu kan. Calya 200. Kalau punya uang ya 700 jutaan ya dapatlah Fortuner kan gitu kira-kira ya. Itu mutu itu sebenarnya konsep alternatif ya seperti itu. Oke. Dan berikutnya nah, kemudian isu mutu dalam manajemen operasi, ya manajemen operasi itu karakteristik produk, yaitu karakteristik produk yang penting ditentukan oleh tujuan pasar yang spesifik dan persyaratan teknis pada tahapan yang penting dalam proses konversi. Desain ditentukan oleh jumlah tahapan dalam proses konversi, ya tipe sumber daya, input yang dibutuhkan, dan tipe proses teknis yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang maupun jasa. Kemudian, kapabilitas proses, kemampuan proses konversi untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan desain. Jadi, yang pertama kali itu, kalau apa namanya, Anda itu ingin menetapkan sebuah produk itu tetapkan produk apa, karakteristiknya apa, desainlah produk itu sesuai dengan karakteristik tadi. Kemudian kemampuan proses atau kapabilitas prosesnya itu juga harus diperhatikan apakah bisa membuat dengan desain produk yang sesuai dengan karakteristik produk tadi itu. Ya, jadi ini manajemen operasi itu hubungannya dengan isu mutu itu seperti ini. Contoh, kembali lagi ke contoh yang mobil tadi yang saya contohkan. Ya, mobil itu salah satu karakteristik dari mobil itu apa coba? Kenyamanan ya, betul ya. Betul, Pak. Safety, Pak. Nah, terus safety, oke safety-nya. Terus apa lagi? Karakteristik yang versi pelanggan. Modelnya, Pak. Betul, modelnya. Terus tampilan, betul tampilannya. Terus apa lagi? Irit, hemat. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, karakteristik itu yang konsumen itu sudah ada. Gitu. Nah, itu kita tinggal mendesain. Mendesainnya seperti apa nih supaya karakteristik produk yang diinginkan masyarakat ini tercapai. Didesainlah itu dibuat. Ya, oh ada itu yang ingin mobilnya itu yang irit saja hemat, gitu kan? Yang mobilnya hemat, mobilnya kecil, gitu kan? Hemat, oh berarti perusahaan itu harus mendesain mobil yang city car, ya mobil-mobil kecil, ya. Contoh itu ada kalau kita sebut tadi contohnya Toyota aja ya. Toyota itu ada apa tuh yang mobil kecil itu? LCGC Pak, Agia. Agia, betul, Agia mobil kecil. Itu memang diperuntukkan yang untuk pelanggan-pelanggan yang ini, yang apa? Yang tadi keinginannya itu hematlah, irit, bensinnya irit gitu. Tapi kalau soal kenyamanan beda sama yang Fortuner tadi gitu kan. Fortuner tadi beda soal kenyamanannya gitu. Nah, untuk yang ingin kenyamanan Toyota buatlah itu Fortuner, Innova itu dibuat gitu ya, itu yang untuk kenyamanan gitu kan, untuk gagahnya, untuk modelnya gitu kan. Bagi yang tadi yang
konsumen yang untuk Agia tadi itu dia mungkin nggak butuh terlalu kenyamanan, dia tahu sadar diri. Oh ya, ya memang saya maunya yang mobil itu irit gitu kan, jadi nggak Fungsi, boros Pak. seperti itu. Nah, betul itu kan fungsinya. Nah, akhirnya desain kan itu kan desainnya itu desain itu. Nah, kemudian setelah desainnya ada, prosesnya mampu nggak gitu. Nah, Toyota kan juga sadar diri juga. Anda tahu nggak kalau Toyota itu kurang kurang mampu untuk membuat mobil-mobil kecil? Betul, Pak. Anda tahu nggak? Betul. Makanya Toyota itu ngasih kendaraan-kendaraan kecil tadi ke Daihatsu, ADM, ya, ke Daihatsu. Jadi diprosesnya di Daihatsu, ya, tetapi ditempelin label Toyota, ya. Contohnya mobil apa itu? Agia Ayla. Ya, ilah Kalia Ini Sigra. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi Toyota sadar diri, Toyota itu bikin yang gede-gede aja, yang cc-nya tinggi, yang mobilnya ya harganya juga ada gitu kan, karena kan karyawan Toyota kan harganya lebih mahal daripada karyawan Daihatsu. Betul nggak? Nah, salah satunya itu, salah satu pemilihan itu dari kapabilitas prosesnya dia. Itu contoh lagi ya. Jadi itu. Oke, nah sekarang mengelola mutu barang dan jasa. Jadi ini strategi mutu, itu klarifikasi tema mutu dalam tujuan operasi produksi. Ini tadi skema yang udah kita itu ya, yang udah kita sampaikan di awal tadi ya. Oke. Nah, kemudian strategi dan mutu. Nah, ini manajer itu harus menentukan bagaimana mutu yang cocok dengan strategi organisasi. Mutu itu bukan berarti barang sebagus-bagusnya ya. Mutu itu yang sesuai. Gitu, ya. Jangan beranggapan bahwa mutu itu yang sebagus-bagusnya, jangan. Semua level ada mutunya. Itu yang harus di apa namanya harus dicatat. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini kalau kita membuat tema mutu, itu klarifikasi tema kualitas dalam tujuan operasi. Apa itu tema-temanya, isu-isu desain, kesesuaian desain, seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi mutu, apa saja yang mempengaruhi, dan ada supplier. Kenapa manajemen? Ya manajemen yang ngatur. Kenapa karyawan? Karyawan yang membuat. Ya. Kenapa desain? Ya desain yang menetapkan keinginannya pelanggan. Ya. Karena salah-salah membuat desain, barang itu setelah diproduksi nggak laku, ya, atau nggak sesuai dengan target penjualan, itu bisa jadi. Ya. Kemudian fasilitas prosesnya dan peralatan. Ya, contoh kalau welding itu manual pakai tangan, dengan welding dengan robotik dengan robot itu pasti berbeda. Ya. Kemudian materialnya dan bakunya juga sama. Ya, bahan baku mempengaruhi. Ya. Jadi kalau membuat mobil itu dengan plat yang tebelnya 2 mili ya pasti beda. Itu ya, ada ya. Kemudian analisis landasan bagi perbaikan terus-menerus, jaminan mutu dan pengawasan, ya, tindakan untuk perbaikan dan jaminan kesesuaian dengan tujuan hasil, konsistensi mutu di semua barang dan jasa, ya, yang berkesesuaian dengan posisi strategis yang diinginkan. Mutu harus konsisten sesuai dengan kelas mutunya, intinya begitu, ya, sesuai dengan kelas mutunya. Oke, mungkin ini masih ada beberapa slide lagi yang nanti Anda semuanya bisa itu ya, bisa pelajari lagi, ya. Oke.
Halo? Tadi suaranya putus-putus, Ya, Pak. suaranya tadi hilang, Pak. Oke. Sekarang video di on kan? Ya. Mohon maaf Pak, nggak bisa on cam. Oke, yang bisa on cam silakan. Ya. Oke, yang bisa on cam silakan. Oke, yang bisa on cam ya. Jadi, Selamat Rianto ada? Selamat Rianto? Selamat Rianto? Anton Haryanto? Afni Nur? Afni? Afni Nur? Ada, Pak. Ada? Bisa on kamera Kak, kita mau screenshot. Oke. Ya, kita screenshot ya. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup, Pak. Jadi saya cuma mau informasi lagi Pak, kalau saya masih belum punya akun ya Pak, jadi presensinya belum bisa Baik. online. Belum dari akademik ya. Ada 2 orang, betul ya? Sudah Pak, sudah minta. Gimana Pak? Ada 10 orang Pak. 10 ya. Di data saya yang diberikan 2 orang ya. Oh baru 2, tinggal 2 orang berarti ya Pak ya. Eko Awalnya Prastianto dengan Arif Gunawan Widakdo, betul? Oh iya, betul. Saya sama Pak Arif berarti Pak. Betul. Tinggal 2 yang belum, katanya minta ditunggu ya. Ya, baik Pak. Jadi yang di si akadnya ya Eko Prastianto ya. Ya betul Pak, belum bisa. Arif Gunawan ada nggak di Zoom ini sekarang? Arif Gunawan nggak ada. Saya juga belum, Pak. Maaf, Pak. Saya juga belum. Ya. Tintin Rodiah belum. Siapa? Tintin Rodiah. Oh, udah Belum ke punya akademik si akad. juga? Kenapa? Sudah ke akademik juga? Udah, tapi belum, katanya nanti dikabarin gitu aja. Tunggu aja katanya gitu. Oh gitu. Tapi nyampe sekarang belum, Pak. Belum punya si akad. Oh belum punya si akad juga Iya, ya? iya betul. Nah, siapa lagi yang belum yang ikut Zoom hari ini? Yang si akadnya belum aktif? Ada lagi? Itu saja ya. Ya Pak, mungkin. Ya oke, nanti saya minta itu lagi update-nya ke akademik. Nah nanti untuk yang belum bisa akses silakan nanti untuk akses di data yang ada di update absen.
Itu ya tadi ya yang saya sebut tadi ya, ada Eko Prastianto, ada Arif Gunawan, sama satu lagi tim ya, itu Fauzia ya. Iya, Pak. Fauzia ya, oke. Iya. Mohon maaf saya nggak bisa on kamera nih, lagi di RS, Pak. Oke ya, oke. Kalau sudah cukup, nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Semoga hari ini ada manfaatnya ya, dengan keterbatasan ya, karena online ya banyak kendala ya pasti ya, entah itu sinyalnya, entah itu ya macam-macam ya. Tapi tidak mengurangi semangat Anda semuanya nanti untuk mengikuti setiap sesi di pembelajaran online ini ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.